Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Dimas Aziz Effendi dengan NIM 220810201232. Saya dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, materi pasar uang dan pasar modal. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu yang namanya pasar uang. Jadi pasar uang itu seperti yang ada di layar, intinya adalah kelompok pasar yang memperjualbelikan. Karena pasar itu identik dengan proses jual beli kan. Jadi pasar itu memperjualbelikan instrumen jangka pendek. Nah, jangka pendek di sini itu jangkanya dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya pasar uang itu memperjualbelikan instrumen jangka pendek. Nah, untuk selanjutnya saya itu akan membahas mengenai instrumen jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang itu. Yang pertama, itu adalah sertifikat Bank Indonesia atau sering disebut dengan SBI. Yaitu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dan diperjualbelikan dengan dasar suku bunga. Jadi transaksi di pasar uang, returnnya atau hasilnya itu berupa suku bunga. Kemudian di dalam SBI itu juga tercantum siapa yang membeli, kemudian dengan nominal berapa dan returnnya juga berapa. Kemudian yang kedua itu adalah surat berharga pasar uang atau sering disebut SBPU. Jadi perbedaan dengan sertifikat Bank Indonesia, kalau SBI itu yang menerbitkan kan Bank Indonesia. Nah, sedangkan surat berharga pasar uang ini yang menerbitkan adalah bank umum seperti bank konvensional yang kita kenal. Misalnya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kategori bank umum yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBPU itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah surat atau sertifikat deposito. Jadi sertifikat deposito itu merupakan tanda bukti simpanan dari deposito berjangka yang ada di bank. Jadi biasanya kalau kita memiliki sejumlah uang dan kemudian ingin disimpan dalam bentuk deposito minimal 5-10 juta, itu tergantung bank umum yang menerima simpanan deposito ya, itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Biasanya ada jangka waktunya, misal dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga 12 bulan. Nah, itu termasuk dalam instrumen pasar uang karena jangkanya pendek, yaitu setahun atau kurang dari setahun. Contoh nih, misalnya saya itu ingin menyimpan uang dalam bentuk deposito sebesar 20 juta misalkan ke Bank BNI. Itu nanti bakal dikasih sertifikat, yaitu sertifikat deposito yang isinya itu mencantumkan bahwa saya atas nama X itu menyimpan uang sejumlah sekian dalam Bank BNI dan akan diambil dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat itu adalah commercial paper. Nah, ini juga sama, yaitu bentuknya surat berharga atau surat hutang, tapi perbedaannya isi dari commercial paper itu ada semacam perjanjian. Nah, makanya commercial paper itu merupakan surat perjanjian di mana pihak yang menerbitkan commercial paper itu akan membayarkan sejumlah uang pada saat jatuh tempo. Jadi, commercial paper itu juga diperjualbelikan. Misalkan, saya membeli commercial paper dari perusahaan A. Kan sederhananya, saya memberi pinjaman kepada perusahaan A atau kepada mereka. Nah, makanya dari itu, dalam surat commercial paper itu tertuliskan siapa yang meminjamkan uang atau membeli si commercial paper itu. Untuk di sini itu kan saya ya, dan jumlahnya itu ada berapa. Jadi di dalam surat itu ditulis perjanjian kapan akan dibayarkan atau dibeli kembali oleh perusahaan dan dalam jumlah sekian rupiah. Hampir sama juga sih dengan surat hutang, tetapi kalau commercial paper ini kan ada perjanjian detailnya. Kapan dibeli atau dibayarkan si hutang itu tanggal berapa. Nah, yang kelima itu adalah call money.
Jadi call money itu kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank untuk jangka yang pendek. Jadi pinjam-meminjam antar bank ini sudah sangat lazim dilakukan oleh mereka. Misalkan bank A memiliki uang yang likuid atau uang yang dapat dicairkan itu hanya sedikit, maka biasanya mereka itu meminta pinjaman kepada bank lain, bisa dari Bank BRI misalkan, BNI, Mandiri atau pihak bank lainnya, dan itu biasanya temponya hanya semalam. Malamnya pinjam, besoknya dikembalikan. Nah, itu yang disebut dengan call money. Kemudian, jenis call money sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, itu adalah on call atau sifatnya kredit harian. Misalkan, Bank A itu pinjam hari ini, besok itu harus dikembalikan. Itu on call. Kemudian yang kedua adalah prolongasi atau bersifat kredit bulanan, yaitu masa pengembalian pinjaman harus dilaksanakan 1 bulan pasca dia meminjam dana dari pihak bank tersebut. Kemudian jenis yang ketiga adalah blending atau kredit 3 bulanan. Biasanya bank itu pinjamnya pada bulan 1, maka dia harus mengembalikan dana itu di awal bulan keempat. Kan 3 bulan ya. Nah, itu adalah jenis dari call money atau kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank. Yang keenam atau yang terakhir adalah banker acceptance. Nah, banker acceptance ini berupa wesel. Seperti yang kita ketahui bahwa wesel itu adalah salah satu media pembayaran yang digunakan oleh eksportir maupun importir. Maka banker acceptance itu adalah seperti cek yang ditarik oleh eksportir maupun importir atas bantuan bank. Nah, banker acceptance ini terutama digunakan untuk membayar barang-barang yang dibeli atau yang diimpor. Namun, yang menarik adalah selain untuk barang, banker acceptance ini juga bisa digunakan untuk membeli mata uang asing seperti dolar, euro, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang, banker acceptance ini adalah alat yang berguna bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan internasional untuk membayar barang atau mendanai pembelian mata uang asing. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dari pasar uang. Yang pertama, itu membantu menyediakan kebutuhan modal kerja. Jadi fungsi yang pertama ini sudah sangat jelas ya, karena kita sudah membicarakan mengenai surat hutang. Nah, surat hutang itu diterbitkan untuk mendanai kegiatan produksi barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Sehingga biasanya perusahaan itu atau pihak-pihak yang menerbitkan surat hutang itu memang membutuhkan modal untuk melanjutkan proses produksi mereka. Jadi tidak heran jika fungsi pertama dari adanya pasar uang adalah membantu menyediakan kebutuhan modal kerja. Kemudian fungsi yang kedua adalah memberi dana untuk pemerintah dalam jangka pendek selain dari pajak. Karena dana yang dimiliki pemerintah atau penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah, sumber utamanya adalah pajak kan. Tetapi ketika pajak itu sedang turun atau pengeluaran lebih tinggi daripada pajak, maka pemerintah punya opsi lain untuk menutupi defisit pengeluaran pemerintah. Dengan cara apa pemerintah itu melakukannya? Yaitu dengan cara penerbitan surat hutang atau surat berharga. Maka tidak heran dengan adanya pasar uang memberikan solusi bagi pemerintah selain dari pajak. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dana yang digunakan untuk transaksi di pasar uang. Yang pertama adalah dari masyarakat umum. Karena mereka memiliki hak untuk membeli surat berharga atau di sini surat hutang yang diterbitkan entah dari perusahaan, dari bank umum atau dari pemerintah. Jadi sumber dana pertama yaitu dari masyarakat umum. Sumber dana yang kedua itu berasal dari perbankan. Jadi sumber dana dari perbankan ini contohnya misal, jika suatu bank menerbitkan surat berharga atau lagi mencari pinjaman dari bank lain, maka kan sumber dana bank tersebut itu berasal dari rekanan perbankan lainnya yang bersedia memberikan pinjaman atau bersedia untuk membeli surat berharga yang diterbitkan oleh bank tersebut. Kemudian sumber dana yang ketiga itu berasal dari lembaga keuangan bukan bank. Contohnya reksadana. Mereka kan mengumpulkan dana dari orang-orang lalu diinvestasikan dalam bentuk obligasi. Jadi contohnya itu seperti reksadana.
Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai pasar modal. Jadi pasar modal itu apa sih? Seperti yang ada di layar, intinya pasar modal itu adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham dan obligasi. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Jadi sama seperti pasar uang, pasar modal juga mempunyai instrumen. Jadi instrumen pasar modal yang pertama itu adalah saham biasa atau sering disebut common stock. Di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa ini adalah yang paling dikenal masyarakat di antara emiten atau perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Instrumen pasar modal yang kedua yaitu saham preferen. Nah, saham preferen itu memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki oleh investor. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi itu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana, dalam hal ini adalah pemodal dengan yang diberi dana atau istilahnya emiten. Jadi surat obligasi itu adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang keempat itu adalah RAIC. RAIC itu seperti kupon diskon untuk saham baru. Jadi pemegangnya punya hak beli saham tambahan dengan harga spesial. Emiten penerbit RAIC ingin tambah modal. Jadi mereka menawarkan ini kepada pemodal yang sudah punya saham mereka. Yang terakhir adalah waran. Jadi seperti halnya RAIC, waran itu adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya instrumen waran ini dijual bersamaan dengan surat berharga lain, misalnya obligasi atau saham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Dimas Aziz Effendi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.